You harus fokus. Fokus dong di bisnis. Kalau nggak fokus, you nggak sukses. Kira-kira kan begitu ya cuplikan nasihat dan wejangan orang-orang yang sukses kepada yang baru mulai bisnis. Tapi pertanyaannya, fokus di mana? Ya, fokus gimana? Apa yang kita mesti fokuskan? Ya, apa itu fokus dan bagaimana kita bisa lebih fokus, dan tantangannya fokus itu apa saja? Terutama bagi yang mulai bisnis untuk UMKM, wajib tonton ini sampai habis. Saya akan jelaskan 4 tahap bagaimana kita bisa fokus. Welcome to my channel, my friend. Hari ini hari leverage, hari daya ungkit, dan the mother of all leverage, ya, ibu dari semua leverage adalah your brain, otak kita untuk fokus, ya. Semakin kita bisa fokus, laser fokus, kita akan semakin sukses. Mari kita mulai. Alright guys, so fokus ini kan sebuah tanda bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu dengan sangat khidmat gitu ya, dengan sangat tajam, dengan sangat penuh konsentrasi. Ya, tantangan pertama dari fokus adalah Anda mesti memilih Anda mau fokus kemana. Ya, tentu namanya fokus itu kan tajam ya, laser fokus itu kan tajam ya. Api matahari menjadi membakar rumput itu kan kalau dikasih kaca pembesar karena difokuskan. Nah, the problem pertama dengan fokus adalah Anda nggak tahu mesti fokus kemana. Ya, kali ini saya akan sharingkan ada 4 area fokus dalam bisnis. Ternyata ada 4 area fokus dalam bisnis yang merupakan step, ya, step tahapan 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Dan masing-masing itu ada tantangannya atau ada challenge tersendiri. Ada nggak enaknya masing-masing yang Anda mesti lewati. Ya, jadi fokus ini ternyata bukan satu single topik yang Anda mesti fokuskan, tapi ternyata multi topik yang Anda mesti fokuskan, tapi gantian. Ya, kita mulai yang pertama. Fokus level 1 pertama, terutama kalau Anda baru punya bisnis, terutama kalau Anda sedang mau memperbanyak variasi produk atau menambah pivot, ya, berubah ke bisnis lain karena pandemi, karena Anda membuka jasa catering sekarang karena lagi heboh, lagi happening. Anda mesti menggunakan fokus namanya variasi. Jadi itu artinya apa? Jangan pikirkan dulu tentang terlalu ideal dulu, tentang kualitas, tentang Anda pikirkan kualitas yang cukup baik, tapi Anda mesti pakai variasi. Fokus ke jumlah variasi. Ya, misalkan Anda ingin membuat jasa untuk memasak, untuk catering, maka Anda variasi makanan barat, makanan Cina, makanan Timur Tengah, makanan Indonesia, mana yang kira-kira akan mendapatkan sambutan paling banyak. Ya, atau kalau Anda dalam corporate, dalam bisnis, Anda ingin variasi yang berhubungan dengan sales, ya, maka Anda coba, Anda menggunakan telemarketing, Anda menggunakan media sosial, Anda menggunakan koran, Anda menggunakan dan seterusnya. Jadi fokus ke variasi sedikit. Ya, atau Anda menjual barang, maka Anda mulai memikirkan, saya jualan alat kecantikan, Anda menjual tentang baju-baju, Anda menjual tentang berhubungan dengan sepatu, ya, semua yang genrenya mungkin nggak sama. Anda mesti coba beberapa. Nah, tipsnya adalah tidak bisa Anda melakukan dengan semua uang yang Anda taruh di situ. Anda mesti sampling dulu. Ya, Anda mesti sampling dulu sampai Anda mendapatkan angkanya yang mana yang bisa Anda fokuskan. Ya, mana yang Anda bisa fokuskan ke level kedua nanti. Nah, ini area yang kita bilang namanya area dibully, ya, area stres. Tantangannya yaitu Anda akan melewati fase di mana Anda akan dibully, dicuekin, diremehkan, diketawain, ya, dibilang barangnya jelek, dibilang produknya keliru, dibilang servisnya parah, dibilang dan seterusnya. Anda mesti tabah. Karena ini fase pertama dalam bisnis, semua orang harus mengikuti. You have to be doing that. Variasi dan variasi. In fact, sebetulnya kalau kita mengajarkan tentang marketing, headline, bikin promo, bikin brosur, bikin online traffic, Anda menarik online traffic ke dalam website Anda mesti menggunakan banyak sekali tools untuk mencoba beberapa alat, mencoba beberapa pendekatan. Ya, dan tentunya berita bagusnya adalah Anda tidak usah mencoba semua, karena oleh teman-teman, oleh para ahli sudah dikasih ranking gitu ya. Ada beberapa tools yang bisa Anda lihat, oh rankingnya paling berhasil yang mana. Anda coba beberapa yang Anda cocok, yang Anda bisa tekuni. Oke, so itu fokus tahap pertama. Kita masuk fokus tahap kedua. Setelah fokus tahap pertama selesai, Anda mencoba variasinya. Anda mulai proses yang namanya memutuskan atau deciding. Ya, nah ini proses yang kita bilang mikir. Kenapa? Anda mesti kumpulin dari semua variasi tadi, sepatu, jual baju, jual
celana, jual aksesoris wanita, mana yang memberikan hasil paling bagus? Ya, di tempat mana kita menjual paling baik? Ya, ada sebuah perusahaan makanan ternyata menjual di perumahan-perumahan langsung itu ternyata lebih baik daripada dia melakukan online. Ya, jadi datang ke perumahan-perumahan kemudian menawarkan seperti beberapa teman-teman perusahaan di bakery ya, jadi menggunakan armada kecil kemudian keliling-keliling ke perumahan, ternyata lebih baik dibandingkan online. Tapi ada perusahaan lain yang lebih cocok online daripada keliling-keliling ke perumahan-perumahan. Tidak ada yang tahu. Nah, problem daripada bisnis tidak ada orang satupun yang bisa memberikan resep pasti untuk setiap orang. Setiap orang akan menciptakan resep masing-masing. Oke, so fase kedua ini adalah mikir. Ya, jadi nggak enaknya adalah capek mikir kemudian capek untuk menganalisa. Anda mesti menganalisa dan menganalisa. Ya, it's time untuk Anda memutuskan mana variasi yang Anda drop, mana variasi yang Anda hilangkan, dan mana yang Anda double down. Anda fokuskan dan Anda taruh lebih banyak effort, lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga dan biaya tentunya investasi untuk memutuskan mana yang kita mau pertajam. Oke, so itu adalah fase kedua. And kita masuk ke fase ketiga. So ketika Anda sudah melakukan variasi, dari variasi ini Anda kemudian muncul keputusan. Waktunya Anda untuk memberikan volume di putusan yang Anda buat di fase kedua. Jadi fokus kedua ini Anda tahu, oh saya mesti melakukan A karena ini di angka paling baik. Maka Anda double down, Anda di sini Anda volume. Nah, sampai ke fase yang namanya membosankan. Jadi volume ini adalah kuat-kuatan ya, berapa sering Anda melakukan, seberapa cepat Anda melakukan, seberapa banyak Anda melakukan, seberapa tekun Anda melakukan. Jadi taruhannya adalah di mental Anda. Ya, jadi misalkan Anda bilang, oke, saya sudah tahu ternyata headline yang paling bagus adalah menggunakan kata-kata yang provokatif jenis A, gitu ya. Maka Anda kasih terus kata-kata provokatif jenis A itu kemanapun Anda konsisten, sehingga Anda mulai dikenal dengan orang yang memasarkan dengan kata-kata provokatif jenis A. Atau di lain sisi, misalkan Anda jualan siomay, jualan makanan gitu ya, siomaynya digedein ternyata orang suka, maka Anda fokus jualan siomay. Anda nggak jualan yang lain-lain, Anda nggak jualan lumpia, Anda nggak jualan rawon, Anda fokus ke jualan siomay aja, sampai Anda dikenal sebagai orang yang jago atau ahli menjual siomay ya, karena sering sekali di mana-mana. Apapun juga Anda katakan urusannya siomay. Headline di sosial media siomay, ngomong sama teman bahas siomay, ke dapur makan siomay, kemudian kalau nganggur buat siomay, bahkan gambar pun di Instagram PP Anda, profile picture-nya gambar siomay. You get my point. Ini adalah fase yang paling membosankan dan capek sekali karena Anda mesti continue terus-terusan. Ya, Anda akan masuk ke dalam zona makhluk aneh namanya di sini ya. Zona ketiga ini fokus ya membuat Anda menjadi manusia aneh, jadi freak. Ya, jadi aneh karena Anda mesti fokus untuk melakukan dengan volume repetisi yang luar biasa. Alright, so sampailah kita ke fase keempat di mana fokus terakhir yang membuat Anda jadi master adalah simplifying. Ya, jadi ketika Anda sudah masuk ke dalam fase simplifying, volume-volume yang Anda lakukan, repetisi-repetisi yang Anda lakukan, jumlah kunjungan-kunjungan kalau Anda sales yang lakukan, jumlah jualan siomay yang Anda lakukan, Anda mulai simplify. Anda mesti trim ya. Trim itu dipangkas sesuai dengan apa yang Anda anggap baik dan yang kurang baik Anda buang. Blaise Pascal ini seorang filosofi atau matematis, seorang fisikis ya, seorang fisikawan dari Prancis ya, tahun 1600 abad pertengahan. Beliau mengatakan, if I had more time, I would have written a shorter letter. Ya, beliau mengatakan kalau saya punya waktu lebih, saya akan menulis surat lebih pendek. Orang kan bingung ya. Jadi waktu lebih itu ternyata dipakai untuk mensimplifying suratnya dia. Dia nulis kepada temannya, sorry surat saya kepanjangan. Karena apa? Saya nggak punya waktu. Ya, kalau saya punya waktu, saya akan singkat surat ini. Saya akan mikir dulu mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang perlu diedit, mana yang nggak perlu diedit. Fase keempat ini adalah fase tantangan di mana Anda mulai mengedit. Anda mulai mengedit dan Anda mulai menyimplifikasikan pekerjaan Anda sehingga hasilnya sama, tapi waktu lebih cepat, tenaga lebih kurang, dan biaya lebih kecil. Hasilnya sama, tapi biaya kecil. Itu adalah leverage, itu adalah fokus yang sudah menghasilkan. Nah, tantangannya kemana? Kalau nomor satu dari tantangannya adalah dibully, ya, ada dibully. Nomor dua, tantangannya adalah capek mikir. Tantangan nomor tiga adalah bosen. Yang keempat, tantangannya adalah Anda harus rela
rela tidak melakukan sesuatu yang memang kurang bagus. Anda mulai merampingkan diri sendiri. Nah, I'm sorry to say here, di sini bahwa banyak orang stuck di fase ketiga. Banyak orang stuck di fase ketiga dan nggak fokus untuk menyederhanakan. Karena mereka sudah pikir, oh gini aja udah berhasil kok. Ya, no. Untuk menjadi master, Anda harus membuat sesuatunya jauh lebih simple. Ya, semua master di dunia ini kelihatannya kalau melakukan satu langkah aja berhasil. Ya, master kungfu ya. Ya, lawannya pakai jurus macam-macam, ya. Master kungfu cuma mungkin satu jari tis gitu ya, langsung kalah. Itu namanya simplifying the move. Tapi untuk ini Anda mesti latihan luar biasa ekstra untuk melihat dari fase ketiga mana yang bisa Anda simplify, mana yang Anda bisa pertajam. That's it guys, itu adalah fokus dalam bisnis. Tantangannya masing-masing Anda harus lewatin. Jangan lompat-lompat ya. Ini sudah terbukti, saya ajarkan, saya coachkan, saya lakukan sendiri. Ya, ini akan menjadi rumus resep rahasia Anda jika Anda mau fokus melalui tahap 4, 1, 2, 3, dan 4 yang saya jelaskan. Hope this is useful for you, my friends. Stay safe, stay healthy. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Boom.